Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Fardila, mahasiswa program studi manajemen kelas MN18D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis saya dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Produksi Kue RM Bokek Karawang. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Tonton terus ya. Diawali dengan latar belakang usaha. Kue atau disebut dengan cake memang menjadi salah satu cemilan favorit yang dapat mengenyangkan maupun mengganjal perut ketika sedang terasa lapar. Dengan rasanya yang manis, gurih, enak, dan juga lembut, memang menjadi sangat banyak yang disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua menyukainya. Keunggulan kompetitif produk El Rainbow Cake adalah memiliki variasi menu yang memanjakan pelanggan, menggunakan bahan-bahan yang alami, kebersihan dan kenyamanan yang terjamin. Memiliki koki berpengalaman, baik seperti tamatan tata boga. Dengan harga yang terjangkau, makanan bercita rasa tinggi ini dapat menggugah selera, serta memiliki pelayanan yang terbaik. Tujuan penelitian studi kelayakan bisnis produksi kue El Rainbow Cake di Karawang ini berikut adalah beberapa pembahasan. Yang pertama, mengetahui identitas bisnis. Yang kedua, mengetahui aspek legal bisnis. Yang ketiga, mengetahui pasar dan pemasaran. Yang keempat, mengetahui aspek teknis dan produksi. Yang kelima, mengetahui aspek finansial dan risiko bisnis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Identitas bisnis. Suatu usaha sangat penting memiliki identitas bisnis karena merupakan suatu jati diri suatu usaha yang dikelola yang nantinya akan menjadi pembeda baik itu dalam organisasi, dalam perusahaan yang dikelola. Di sini ada nama perusahaan yaitu RM Bokek dengan bentuk usaha CV perseroan komoditer. Lalu di sini ada logo perusahaannya tersendiri. Dan lalu di sini ada jenis usaha kuliner lokal industri produksi kue. Nama pemilik Elsa Fardila. Alamat Perum Bumi Cikampek Baru, Balong Gandung, Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Kode pos 41374. Merek dagang El Rainbow Cake. Waktu operasional dibuka mulai dari jam 10.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk target penjualannya 200 produk per hari dan harga satuan cake mulai dari 7.000 sampai dengan 1 juta per unit. Kapasitas usaha. Terdapat dua sistem dalam pemesanan, yaitu pemesanan atas perintah atau by order, minimal produksi sebanyak 50 rainbow cake setiap harinya. Bisa menghubungi di sini ada tertera melalui WhatsApp yang sudah ada kontak person, lalu Instagram dan GrabFood yang atas nama El Rainbow Cake. Yang kedua, untuk pemesanan secara terus-menerus atau by continue. Maksimal target penjualan dalam produksi sebanyak 150 cake dalam setiap harinya. Struktur organisasi. Dengan nama perusahaan El Rainbow Cake, komisaris atau pemilik Elsa Fardila, lalu memiliki 24 orang kebutuhan tenaga kerja. Aspek legal bisnis. Legalitas bisnis suatu perusahaan atau badan usaha unsurnya sangat penting
karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi dengan berbagai dokumen yang sah hingga di mata hukum. Rainbow Cake ini memiliki legalitas bisnis yang sudah sah dan resmi dengan memiliki izin-izin usaha, di mana di sini ada terlampir. Di sini pun terlampir adanya modal bisnis, di mana terdapat ada modal dasar dan modal disetor. Rainbow Cake ini memiliki modal dasar sebesar 800 juta rupiah, lalu dapat di modal dasar ini yang pertama memiliki usaha sebesar 500 juta rupiah dan modal pinjaman beberapa pihak, yaitu dari investor sebesar 300 juta rupiah. Lalu yang kedua, modal disetor. Modal yang dikeluarkan Rainbow Cake ini 800 juta rupiah dikali 25% hingga hasilnya 200 juta rupiah. Selanjutnya untuk modal yang disetorkan, di mana 200 juta rupiah dikali 50% hingga hasilnya 100 juta rupiah. Jadi modal yang disetor merupakan modal yang sudah dikalikan dengan modal yang ditempatkan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan suatu pasar dengan mengenali aspek tersebut. Rainbow Cake ini memiliki pasar sasaran, di mana yang dituju pada kalangan anak kecil berumur 7-10 tahun, remaja berumur 11-19 tahun, dewasa berumur 20-35 tahun, orang tua berumur 36-60 tahun, untuk berjenis kelamin pria dan wanita. Selanjutnya, segmentasi pasar, di mana yang pertama segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Perum Bumi, Cikampek Baru, Jatisari, Ciasem, Subang, sampai perkotaan Karawang, khususnya Teluk Jambe Timur. Yang kedua, segi demografi. Produk kue ini dapat dibeli oleh semua gender usia 7-60 tahun, semua agama, semua profesi, dan semua ras. Segi psikologis, Rainbow Cake ini membuat produk yang disesuaikan oleh kebutuhan dan keinginan konsumen. Segi perilaku. Perilaku masyarakat yang akan terus berubah-ubah mengikuti zaman. Rainbow Cake akan terus melakukan inovasi. Meramalkan permintaan dan penawaran dengan menggunakan analisis regresi, di mana berikut tabel yang sudah terlampir bahwa tahun 2019 yaitu permintaan 200.000 produk kue, lalu untuk 2020 dengan permintaan 220.000 produk kue. Untuk menentukan ramalan permintaan ini, di mana B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Di sini sudah diketahui untuk nilainya, yaitu pada poin B 2 dikali 220.000 produk dikurangi 1 dikali 420.000 produk dibagi 2 dikali 1 dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan hasilnya, yaitu yang sudah diperhitungkan bahwa nilai B ini adalah bisa menghasilkan terdapat 20.000. Selanjutnya untuk nilai A sama dengan sigma XY dibagi N, di mana dikurangi B sigma
X dibagi N, dengan hasil mendapatkan 420.000 produk dibagi 2 dikurangi 20.000 dikali 1 dibagi 2 sama dengan hasilnya sudah ditentukan terlampir di sini bahwa adanya nilai A itu 200.000. Berikut sudah terlampir untuk permintaan target pada tahun 2021 sampai dengan 2024 dalam jumlah permintaan produksi kue. Pesaing pasar. Keberadaan pesaing yang sekitaran Cikampek, Karawang justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi keberlangsungan bisnis tersebut untuk mengembangkan usaha agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama adanya produk. Rainbow Cake menyediakan berbagai macam pilihan kue rainbow dengan produk kue bervariatif, menyesuaikan pemesanan konsumen seperti small cake rainbow, medium cake rainbow, large cake rainbow, serta dilengkapi varian minuman. Adanya lokasi bahwa Rainbow ini memilih melakukan penjualan di daerah Perum Bumi Cikampek Baru Jatinsari yang hampir dekat dengan pusat perkotaan. Karawang dapat dilalui angkutan umum, mudah terjangkau, serta lokasi yang cukup dekat dengan berbagai macam ruang publik kota seperti mall, rumah sakit, dan lain-lain. Promosi menarik minat daya beli konsumen. Rainbow Cake melakukan beberapa promosi. Di antaranya promosi penjualan dengan memberikan potongan harga 20% sampai 25% jika konsumen berbelanja minimal 100.000 serta di hari-hari tertentu seperti hari raya, tahun baru, dan kemerdekaan Indonesia. Produk El Rainbow Cake, di antaranya ada small cake El Rainbow, medium cake El Rainbow, dan large cake El Rainbow. Aspek teknis dan produksi. Dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, aspek teknis perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar. Bertujuan agar teknis pembangunan dan pengoperasian perusahaan berjalan dengan baik. Yang pertama, kebutuhan teknis untuk lokasi. Bahwa sudah terlampir pada tabel berikut ini dengan menggunakan metode hasil penilaian value. Sini ada kebutuhan. Yang pertama di Perum Bumi Cikampek Baru dengan jumlah keseluruhan 182, lalu Ciasem Subang dengan jumlah keseluruhan 167, lalu untuk Teluk Jambe Timur Karawang dengan jumlah keseluruhan 200. Maka di sini dapat ditentukan untuk lokasi yang tertinggi dipilih pada daerah Teluk Jambe Timur Karawang dengan nilai 200. Bangunan atau gedung. Perusahaan Rainbow Cake membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya 1.800 meter persegi dengan memiliki kualitas standar luas sehingga membuat nyaman. Tata letak bisa terlihat pada berikut ini. Untuk penempatan dapur atau ruang produksi ditempatkan paling belakang agar proses produksi berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas penjualan. Lalu untuk penempatan kasir dan tempat penjualan di mana berada di paling depan atau awal untuk menarik para konsumen dalam membeli produk serta adanya fasilitas tempat duduk. Selanjutnya untuk ruang manajer, di mana ruang manajer berada di samping dapur dan kasir agar para manajer bisa memantau dan mengontrol para karyawan yang sedang bekerja. Lalu untuk ruang tunggu ini terdapat adanya di dalam yaitu indoor dan di luar yaitu outdoor. Di mana di ruang tunggu ini berada di depan kasir agar pelanggan mudah untuk membeli produk dan menunggu produk yang dipesan.
Ruang tunggu ini bahwa yang untuk di dalam atau indoor untuk para pelanggan yang ingin bersantai, sedangkan yang di luar atau outdoor di mana untuk pelanggan yang sedang merokok atau yang ingin menikmati angin alam. Selanjutnya untuk ruang karyawan ditempatkan yang sudah tersedia bahwa untuk memudahkan karyawan beristirahat di waktu istirahat seperti sholat dan berganti pakaian. Lalu selanjutnya ada toilet di mana bertempat di depan karena agar memudahkan pelanggan yang ingin ke toilet. Ada cakupan produksi di mana terdapatnya ada peralatan produksi, utamanya ada oven, blender, mixer, timbangan, mangkok, baskom, kocokan, talenan, roll, pisau, garpu, dan sendok. Lalu untuk peralatan produksi pendukung di sini ada cetakan, layer, dan kuas. Selanjutnya untuk bahan baku utama terdapat adanya tepung terigu, telur, gula, garam, margarin, susu cair, baking powder, soda kue, ragi kue, emulsifer, vanili bubuk. Dan untuk bahan pendukungnya di sini ada pewarna makanan secukupnya, warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Serta lalu adanya cream butter, topping, keju, dan coklat. Penyediaan bahan baku dan peralatan ini bekerja sama dengan toko bahan-bahan alat kelengkapan kue. Proses produksi di mana dimulai dari menyiapkan bahan-bahan, lalu pengecekan, selanjutnya proses produksi, lanjutnya pengemasan, lalu yang terakhir penjualan produk. Untuk siklus produksinya diawali dengan menyiapkan bahan baku, lalu proses produksi, dan sampai penjualan produk. Aspek finansial dan risiko bisnis. Sangat penting suatu usaha memiliki aspek finansial dan risiko bisnis. Ya, di sini adanya proyeksi pendapatan bisnis, di mana CV Rainbow Cake selama 5 tahun yang akan datang pada tahun 2020 sampai 2024. Berikut pada tabel yang sudah terlampir bahwa untuk penjualan dari 2020 sampai 2024. Jadi di sini ada kebutuhan investasi di mana merupakan modal yang kebutuhan utamanya dalam mendirikan usaha Rainbow Cake. Terdapat ada 3 kebutuhan dengan rincian sebagai berikut. Untuk total investasi keseluruhan Rainbow Cake berjumlah 1.202.000.000 rupiah. Ada biaya operasional dalam menjalankan kegiatan produksi yang dibutuhkan untuk usaha Rainbow Cake, mulai dari bahan baku, proses produksi, tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya. Untuk biaya operasional Rainbow Cake di sini sudah terlampir pada berikut tabelnya. Sudah diperhitungkan untuk keseluruhan bahwa biaya operasional untuk total per bulan berjumlah 97.100.000 rupiah dan total per tahunnya berjumlah 1.165.200.000 rupiah. Dan di sini sudah diketahui untuk investasi berjumlah 1.202.000.000 rupiah dan untuk modal kerja yaitu 800 juta rupiah dan untuk umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Bahwa di sini ditentukan adanya penyusutan. Investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, bahwa sudah diketahui Penyusutan biaya operasional sebesar 80.400.000 rupiah. arus kas, tabel kas selama umur ekonomis. Di sini sudah terlampir pada tabel berikut. Untuk tahunnya dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dan untuk IT atau laba setelah pajak setiap tahunnya sudah diketahui dan jumlah keseluruhannya yaitu 2.602.000.000
Rp2.350.000. Dan untuk penyusutannya masing-masing sudah diketahui bahwa sama ya, Rp80.400.000. Dan untuk kas bersihnya juga masing-masing sudah diketahui keseluruhannya di sini Rp3.004.350.000. Dan untuk diskon faktor di sini 20% ya masing-masing. Selanjutnya adanya hasil dari present value kas bersih yang sudah terlampir pada tabel berikut dari setiap tahunnya. Untuk jumlah keseluruhan present value kas bersihnya yaitu Rp1.076.400.000. Kriteria kelayakan suatu usaha. Adapun kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau investasi. Yang pertama, payback period atau PP adalah pengembalian suatu modal atau investasi yang sudah diberikan memberi keuntungan suatu usaha dengan kisaran waktu tertentu. Di sini kita bisa dilihat ya untuk apabila kas bersih setiap tahunnya berbeda. Investasi berjumlah Rp1.202.000.000 dan untuk proceed tahun ke-1 yaitu Rp525.270.000. Maka hasilnya Rp676.730.000 dan dikurangi dengan proceed tahun kedua yaitu Rp563.070.000. Maka hasilnya Rp113.660.000. Karena sisa tidak bisa dikurangi proceed tahun ketiga, maka sisa proceed tahun kedua dibagi proceed tahun ketiga, yaitu untuk payback period tahun ketiga bisa dilihat dengan jumlah Rp113.660.000 dibagi 600 juta dikali 12 bulan. Maka hasilnya untuk payback periode ini untuk Rainbow Cake 2 tahun 3 bulan. Karena untuk umur ekonomisnya 5 tahun dengan hasil yang kurang dari 5 tahun, maka dinyatakan baik. Dan untuk yang kedua, average rate of return atau ARR, di mana dihitungkan untuk mengetahui nilai hasil dari rata-rata IT atau setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Bisa dilihat di sini untuk total IT-nya yang sudah diperhitungkan dari setiap tahun jumlahnya Rp2.602.350.000. Maka di sini untuk rata-rata IT setelah pajak yang dibagi umur ekonomis 5 tahun hasilnya Rp520.470.000. Dan untuk rata-rata investasi sudah diketahui bahwa Rp1.202.000.000 dibagi dengan 2. Karena sudah berjalan ya, maka hasilnya 600 juta Rp1.000.000. Maka untuk hasil ARR-nya yaitu dari hasil rata-rata laba setelah pajak itu-nya Rp520.470.000 dibagi 600 juta Rp1.000.000 sama dengan 0,86 dibulatkan dikepersenkan
yaitu 86%. Di sini ada net present value, di mana untuk mengetahui indikator keuntungan dalam suatu usaha. Dilihat pada tabel berikut sudah terlampir. Di sini dari tahun 2020 sampai tahun 2024, di mana dengan IT atau laba setelah pajak yang setiap tahunnya sudah ditentukan. Hasilnya seperti ini, dan untuk penyusutannya masing-masing setiap tahunnya berjumlah 80.400.000 rupiah. Dan untuk kas bersihnya juga sudah ditentukan setiap tahunnya, terlampir pada tabel berikut. Dan di sini adanya diskon faktor, yaitu 20%. PF kas bersih sebesar Rp1.756.400.000, maka NPF sama dengan total PF kas bersih, yaitu Rp1.756.400.000 dikurangi total PF investasi sebesar Rp1.202.000.000, maka hasilnya NPF sebesar Rp554.400.000. NPF lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Internal Rate of Return (IRR). Nah, selisih yang diperhitungkan dalam usaha Rembo Cake dalam keuntungannya. Perhitungkan NPF dengan PF diskon faktor 28%. Dari setiap tahunnya di sini sudah tertera bahwa 5 tahun untuk umur ekonomis. Di sini juga udah terdapat adanya kas bersih dari setiap tahunnya. Dan untuk DF-nya juga sudah terlampir untuk 28%. Present value kas bersihnya sudah mendapatkan hasil dari setiap tahunnya. Untuk total present value kas bersihnya berjumlah 1.255.998.046,7. Total present value kas bersih yaitu 1.255.998.046,7 dengan dikurangi total present value investasi yaitu 1.202.000.000 rupiah. Maka hasil net present value-nya positif yaitu 23.998.046,7. Dan untuk perbandingan perhitungan net present value dengan diskon faktor 29%, terdapat adanya 5 tahun umur ekonomis. Present value kas bersihnya sudah terlampir dari setiap tahunnya. Jumlah keseluruhan dari present value kas bersihnya di sini sudah dihasilkan yaitu 1.204.447.349,3 dikurangi dengan total present value investasi yaitu 1.202.000.000 rupiah. Maka net present value-nya negatif yaitu 1.552.650,7. Selisih tingkat bunga. Setelah sudah diketahui, dilihat pada tabel berikut. Untuk perhitungannya, selisih PF kas bersih dengan PF investasi yaitu 23.998.046,7 dibagi dengan selisih PF yaitu 25.550.697,4, maka sama dengan 0,93 dikali 1% hasilnya 93%. Maka internal of return atau IRR 28% ditambah 0,93% sama dengan 28,93%. Profitability Index atau PI, di mana untuk mengetahui evaluasi suatu usaha yang dalam pencapaian untuk mencari profit atau keuntungannya.
di mana rumusnya digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI Profitability Index, sigma present value PF, kas bersih dibagi sigma present value PF atau VF investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI atau profitability adalah sebagai berikut. PI sama dengan 1.756.400 dibagi 1.202.000.000 rupiah dikali 100%, maka hasilnya 1,4 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Kesimpulan aspek finansial. Kesimpulan dari perhitungan di atas, untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Di sini terdapat adanya 5 alat ukur, di mana terdapat ada hasil pengukuran, standar pengukuran, dan keterangannya. Untuk alat ukur dalam payback period atau PP, di mana mendapatkan hasil pengukuran 2 tahun 3 bulan dengan standar pengukuran 5 tahun. Maka bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk PP-nya dari hasil pengukuran kurang dari standar pengukuran, maka dinyatakan baik. Untuk alat ukur selanjutnya yaitu average rate of return, yaitu ARR, di mana dengan hasil pengukurannya yaitu 86% dan standar pengukurannya 80%. Bisa dilihat di sini bahwa untuk hasil pengukurannya 86% lebih dari standar pengukuran 80%, maka dinyatakan baik. Dan untuk net present value NPF dengan hasil pengukuran 554.400 dengan standar pengukuran 500 juta rupiah, bisa dilihat bahwa nilai lebih besar dari hasil pengukuran lebih besar dari standar pengukuran, maka dinyatakan baik. Dan untuk internal rate of return IRR, di mana hasil pengukurannya 28,93%, lebih besar dari standar pengukuran yaitu 28%, maka dinyatakan baik. Dan selanjutnya untuk profitability index, di mana hasil pengukurannya 1,4 kali dan standar pengukurannya 1 kali, maka dinyatakan untuk hasil pengukurannya ini lebih dari standar pengukuran, dinyatakan baik. Maka Rainbow Cake termasuk dalam kategori usaha yang baik atau layak. Kesimpulan, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, Rainbow Cake sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan sudah sangat rapi, serta dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan para mitra perusahaan agar Rainbow Cake dapat terus melakukan continuous improvement, yaitu perbaikan secara terus-menerus atau peningkatan berkelanjutan. Daftar pustaka. Berikut adalah sumber referensi dalam penyusunan studi kelayakan bisnis produksi kue Rainbow Cake di Karawang. Berikut testimoni dari 5 orang responden mahasiswa manajemen yang menyatakan bahwa hasil analisis studi kelayakan bisnis produksi kue Rainbow Cake di Karawang sudah sangat lengkap, baik, menarik, dan pastinya menguntungkan. Para investor pun akan tertarik untuk berinvestasi demi keberlangsungan dan perkembangan bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.